Halo bro, kita jumpa lagi di channel Cokro Motor ya. Kali ini ada Vixen itu suaranya kasar banget ya. Suara kasar seperti diesel gitu, klak 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 klak. Nah, setelah saya cek olinya tinggal sedikit. Ini mesin udah saya turunkan, kita lihat apa yang rusak di dalamnya itu. Oke, perkiraan saya sementara ini adalah pistonnya itu udah lecet, udah oblak ya, jadi timbul suara kayak diesel gitu, klak 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 klak. Simak terus, saya akan bongkar nanti agar tahu apa penyebab Vixen ini kok suaranya kayak diesel, kasar banget ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment kalau ingin tahu atau belum paham. Jangan lupa tekan tombol lonceng ya. Saya akan membongkarnya. Parah wong. Ini wong, parah wong. Saya kira ini parah ya. Nah, parah pol saya kira. Kosong karena kehabisan oli. Kosong di sini. Lali kaki lali. Cokro Motor. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tip bagaimana cara menganalisa suara ini di motor Vixen ya, khususnya di motor Vixen. Suara kayak diesel atak gitu. Nah, ternyata mesin ini kehabisan oli ya, jadi seker itu luka karena kekurangan konsumsi oli ya. Ini seker baret semua, sini linernya juga baret, Nah, deteksi suara ini terjadi pada seker ya. Kalau untuk yang setang ini cara melihatnya ya. Kalau udah dibongkar gini, melihatnya setangnya itu udah minta ganti apa belum, itu caranya ya. Caranya ini dipegang, diketok ini. Nah, kalau bunyi tak 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 itu stangnya kena. Kalau berbunyi waktu stasioner itu ada suaranya tak 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 gitu, tapi nggak separah kalau sekernya kena ya. Terus kalau untuk RPM menengah ke atas itu bergetar juga, tak tak itu juga stangnya. Kalau standar
posisi, maksudnya posisi stasioner rata-rata gitu, yang habis pen dari punggung atas ya. Kalau untuk kecepatan menengah ke bawah itu pen yang dari punggung bawah itu yang udah aus gitu ya, udah aus, jadi harus diganti stang. Kalau ini belum bunyi ya, ini belum bunyi, jadi bunyi kasar muncul dari piston yang udah baret semua. Karena ini kehabisan oli, jadi perawatan itu harus penting ya. Lanjut untuk masang klep ya, jangan sampai kebalik, klep in sama outnya, yang out yang kecil, yang in yang besar ya. Sebelumnya dikasih oli dulu, jadi sebelum oli naik nanti sudah ada olinya. Jangan lupa seal klep dikasih yang baru, eman-eman medun udah diganti pisan. Ini kasih tutup begini, balik ring. Seal capnya diganti yang baru, seal capnya juga dikasih oli ya, dimasukin oli biar enak masuknya. Ditekan ya, ditekan pakai pen ini juga bisa. Sampir penutup sama kancing. Ini kuku macan, oleh ku ngarani jenenge kuku macan, pengancing klep. Untuk pasangnya kita tekan pakai kunci busi. Kunci busi pakai alat sederhana aja ya. Kunci busi kita balut pakai ban dalam, tinggal kita tekan, sudah masuk, beres. Sambil diperhatikan kancingnya itu ini benar-benar udah kunci ya,
Udah ngunci semua, cukup mudah kan? Nih. Kita pasang, iki apa jenenge Sun? Hah? Lali. Nah, iki jenenge noken as. Yo. Jenenge noken as. Terus kita pasang pelatuknya, templar. Pen. Pennya dikasih oli juga. Kita pasang pengunci. Kuncinya mana? Kuncinya. Bautnya yang 10. Ini ya, baut kunci 8 yang kecil, T8 kan. Sekencang mungkin ya. Udah. Lanjut, tinggal pasang burung sama piston. Untuk pemasangan ring piston, pertama yang dilakukan ini, nah, bercacing, beroli ini ya, penghantar oli kita pasang dulu. Posisi sambungannya terserah ya, ini yang ini. Nah, terus kalau yang ini harus berada di bagian bagian in ya. Ini output, jadi yang ada tandanya, ini titik ini output. Jadi kita pasang untuk ring oli di sini ya. Sini. Ini sambungannya tepatnya di atas atau arah input. Yang satunya, yang pertama tadi di sini, yang satunya di sini ya. Nah, ini lanjut, ini ada 2 ring ya. Ring yang hitam ini, ring baja ini berada di tengah. Jangan lupa yang ada tulisannya itu menghadap ke sini, itu kemana ya, ke atas, menghadap ke atas. Kita pasangnya pas sambungan pada lubang input. Nah,
ini. Untuk yang paling atas ring kompresi sambungannya berada di output nih. Ini output, ada titiknya ya. Awas, tulisannya berada di atas, berada di luar, jangan sampai keliru. Nah, begini ya. Nanti sambil memasukkan buringnya itu kita tata kembali ya, biasanya suka geser. Sambil kita kasih oli, sebelum kita masukkan ke linernya kita kasih oli dulu, jadi sewaktu oli belum naik dia sudah ada olinya, jadi enggak baret. Dan usahakan kalau masang itu tangan bersih, wes terhindar dari kotoran ya, sebab ini peka banget, peka rawan. Nah, untuk linernya ini untuk fiction itu berlapiskan teflon ya, bukan dari baja kayak Supra gitu, bukan. Ini dari teflon, jadi langsung aluminium semua, terus di sini dilapisi teflon. Kenapa sambungan berada di sini? Karena posisi piston itu ini ya, bulat ya, bukan melingkar bulat, jadi ini bulat. Jadi yang ini rapat, ini agak lubang, jadinya sambungannya ditaruh di lubang input dan output. Oke, lanjut kita pasang. Usahakan pakai spare part yang ori ya, jadi enggak dua kali kerja, sekali naik itu udah jadi. Nah, begini, jangan lupa ini ada notnya, output knalpot ya. Kancing pennya jangan sampai lupa. Kalau lupa bisa berabe, nanti pen bisa keluar dan menggores liner. Kipasnya mana? Nah, dikasih oli ya, dikasih oli biar udah pelicin. Linernya juga kasih oli sampai rata. Pasang packing.
ini nyopotnya agak susah, jadi masuknya ya juga agak susah, sedikit susah. Udah cukup. Tinggal masukkan liner. Dan jangan lupa atur ulang kalau ada yang kurang pas posisinya, harus berada di tengah-tengah. Pasang tensioner ya, ini tensioner atau rel keteng nama lainnya. Lanjut tinggal pasang ini packing. Lanjut pasang headnya, head kita pasang, awas jangan sampai terlepas rantai ketengnya. Tinggal pasang keempat baut sama 6 ini, yang kecil ini yang dari samping sini ada.
Jangan lupa ring, dikasih ring semua. Ini ada ring kuningan ya, ini ring kuningan. Ya, kita kencangkan baut keempat bautnya ini. Jangan lupa untuk setting klepnya yang in 0,010 ya, yang outnya 0,016. Ada pertanyaan silahkan berkomentar. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Kalau emang Cokro Motor berguna untuk kawan-kawan semua, saya di sini hanya berbagi pengalaman di bidang otomotif, khususnya sampingannya elektro. Sekencang mungkin ya. Yang dari sini kunci L nya kunci L5 ya. Kencang. Untuk pasang rantai keteng, gearnya ini gear kamprat, posisikan magnet pada posisi top. Nah, ini ada garisnya top, ini ada di atas ya, di atas ini topnya di sini. Ini ada garisnya, ini ada garisnya. Ini posisikan pada top atas ya. Pasang otomatis tensioner bro, jelali. Udah bener-bener pas posisinya, kita kencangkan ya. Kita lihat lagi kalau udah top atau belum, dicek ulang.
Ternyata udah pas ya tapnya. Pasang water pump ya bro. Ini jangan lupa ini diposisikan pas pada baut noken ini yang belahan, jadi yang belahan ketemu sama yang ini ya. Kalau belum pas kita puter, kita posisikan aja lurus dengan ini. Di sini juga diputar lurus dengan lubang, jadi enak ya. Tinggal masukin sisinya, ini kita kasih lem biar rapat. Ini udah pas nih. Kencangkan. Yes. Tinggal pasang tutup. Sininya kita ganti yang baru biar rapat. Oke. Ini jangan lupa di sini ada seal lurusnya, ini di sini. Tapi saya kasih di sini saja ya. Tutup. Yang ada ringnya kuningan di tengah sini ya. Udah beres, tinggal kita naikkan ke motor ya. Nah, ini motornya tinggal kita naikkan.
Sekarang saatnya dites ya lur. Jadi pastikan air radiator udah terisi, oli sudah terisi diganti, dan pastikan soket-soket ke injek ke tangki itu terpasang semua. Dari spool sudah terpasang semua, tinggal kita tes ya ngebul apa tidak. Setelah kita ganti dengan spare part yang baru ori,